Roma pasal 8 ayat 31b sampai dengan 39. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang mana menjadi pembela bagi kita? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Berbahagia kita yang membaca, percaya dan juga memelihara firman ini. Haleluya. 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 Saya merenungkan rupanya saat ini kita hidup di zaman yang betul-betul serba instan. Segala sesuatu kita bisa dapatkan dengan sangat cepat sekali. Ketika kita butuh berita terbaru, tinggal buka HP, ketik kata kuncinya berita, ya, langsung keluar berita terkini, Bapak Ibu dan Saudara. Dan jikalau kita ingin makan, tidak ada yang mau masak di rumah, asal ada uang dan pulsa, kita WA orang yang jualan, dibawakan ke rumah. Kita ingin shopping, beli baju untuk tahun baru, hujan deras, kita malas keluar, hal yang sama kita bisa kerjakan. Segala sesuatu, hampir segala sesuatu, kita bisa dapatkan dengan instan. Apa yang terjadi ketika segala sesuatu kita dapatkan secara instan? Saya merenungkan, kita mulai jarang untuk berefleksi, Bapak Ibu dan Saudara. Sebab segalanya begitu mudah. Kita sudah tidak sabar menyongsong hal-hal yang berikutnya. Tapi zaman dulu, ini nostalgia sedikit ya. Zaman dulu, ketika segala sesuatu itu tidak instan, ada prosesnya, kita itu cenderung berefleksi, melihat kembali perjalanan, mengenang kembali semua prosesnya, dan menjadikan setiap pencapaian kita menjadi sebuah ucapan syukur yang berlimpah-limpah. Rupanya di tengah-tengah situasi yang membutuhkan waktu itu, kita menjadi pribadi yang lebih mudah berefleksi dan juga lebih mudah bersyukur. Ya. Coba kita ingat satu hal lagi, Bapak Ibu dan Saudara. Siapa di sini yang masih menggunakan kalender cetak? Apakah semua? Biasanya minimal ada satu di rumah ya. Memang di HP ada kalender, di jam kita pun juga ada kalender. Tapi rupanya biasanya sampai hari ini setiap rumah itu masih punya satu kalender yang cetak. Ya. Coba ingat-ingat lagi ya. Ketika kita dapat kalender tahun yang baru, masih baru, sekali rapi, halaman pertama, ya kan? Bulan berlalu kita buka lagi. Kalau yang dibuka, versi dibuka ya, dilipat begitu. Makin lama sampai di penghujung tahun, makin tebal lipatannya. Kita sadar Natal sudah dekat, tahun baru pun juga segera akan kita songsong. Ya. Barangkali juga ada yang punya kalender yang dirobek itu, Bapak Ibu dan Saudara. Punya ya? Pernah punya barangkali. Atau mungkin punya kantor begitu. Setiap hari robek satu.
Tiap hari robek satu. Sampahnya harian ya. Kalau yang lipat tadi sampahnya tahunan, ini harian sampahnya. Ketika kalendernya sudah sangat tipis dan ringan, waduh, tahun yang lama akan segera berlalu. Ya, tahun yang baru akan segera datang, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Itu pun juga sebenarnya memberikan kita kesempatan untuk berefleksi, mensyukuri kehidupan kita yang sudah Tuhan sertai sampai hari ini. Nah, kita hari ini tanggal 31 Desember 2022, hari terakhir di tahun ini, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Nah, ada satu kunci yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini, syukur. Syukur kepada Tuhan kita sampai di sini, ya. Karena rupanya tidak semua orang sampai di tanggal 31 ini, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Ada yang nyaris. Ada yang hanya sampai di tahun ini. Ada yang sampai di masa-masa raya Natal saja. Ya. Tapi kita sampai hari ini. Kita patut bersyukur. Ibaratnya kita akan masuk kepada tahapan berikutnya kehidupan. Kita perlu juga melihat sejenak ke belakang, mengenang hal-hal yang perlu kita kenang, merefleksikan hal-hal yang paling penting yang menjadi dasar kekuatan kita menyongsong tahun 2023, Bapak Ibu dan Saudara. Nah, berdasarkan firman Tuhan ini, apakah sebenarnya yang perlu kita lihat kembali, yang perlu kita renungkan, yang memberikan kita kekuatan untuk menyongsong 2023 itu? Yang pertama, penyertaan Tuhan. Tandanya umat Tuhan menurut Alkitab adalah Tuhan bersama kita. Saya jadi ingat dengan kisah Musa yang dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir kepada tanah Kanaan. Ketika itu, saat bangsa Israel menyembah patung lembu emas dan Tuhan murka, namun akhirnya Tuhan juga memberi anugerah pengampunan. Tuhan itu sempat berkata, "Aku tidak mau menyertai engkau lagi. Biarlah seorang malaikat yang menyertai engkau, tetapi aku tidak. Malaikat itu akan menolong engkau," kata Tuhan. Tetapi Musa berkata, "Tuhan, jikalau engkau tidak pergi bersama dengan kami tidak akan pergi." Sebab apakah tandanya? Bagaimanakah orang lain tahu, bangsa-bangsa lain tahu bahwa kami adalah umat-Mu jikalau engkau tidak bersama dengan kami? Itu tandanya, Bapak Ibu dan Saudara. Kita disebut sebagai umat Tuhan, tandanya Tuhan bersama dengan kita. Kita disertai oleh Tuhan. Sebab itu saya mendorong kita semua supaya hal ini tidak hanya menjadi sebuah jargon, ya, kalimat yang kita banggakan, tapi betul-betul menjadi pengalaman pribadi kita. Memang Tuhan tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, dengan mata jasmani kita, tapi penyertaannya ya dan amin. Saya rindu kita semua betul-betul punya banyak cerita dan kisah-kisah tentang buah-buah, tanda-tanda kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan kita terus semakin diteguhkan. Dan memang benar bahwa Tuhan beserta dengan kita. Bahkan orang-orang di sekitar kita kiranya juga menyadari bahwa di hidup kita ada Tuhan. Amin. Jangan sampai orang berkata di hidup kita ada hantu. Tapi biar orang berkata di hidup kita ada Tuhan, pribadi yang maha kuasa, maha kasih dan juga maha penyayang. Sang pencipta, sang penebus juru selamat itu beserta dengan kita. Nah, berdasarkan perikop yang kita baca ini, penyertaan Tuhan itu dikalimatkan dengan ayat ini, Allah di pihak kita. Allah di pihak kita. Nah, bicara tentang Allah di pihak kita, saya jadi ingat masa kecil saya, Bapak Ibu dan Saudara. Siapa di sini yang waktu kecil barangkali bermain dengan saudara-saudara kandungnya, atau juga saudara-saudara sepupu, atau sahabat-sahabat maupun juga teman-temannya, dan kita mengharapkan ada orang dewasa yang memihak kepada kita? Pernah nggak kita mengalami pengalaman semacam itu? Barangkali ada kakak yang memanfaatkan kita yang masih kecil, ya, yang jadi anak bungsu biasanya merasakan hal ini. Kakak kita itu agak-agak lebih cerdik dari kita, ya, selalu punya cara memanfaatkan kita. Kita mengharapkan orang tua kita akan membela kita, kan begitu? Atau mungkin di tempat lain, di luar, di sekolah, kita mengharapkan jika ada hal semacam itu terjadi, guru-guru akan memihak kepada kita.
Tapi hal itu kadang terjadi demikian, seperti harapan kita. Tapi kadangkala tidak terjadi seperti harapan kita. Bisa iya, bisa tidak. Tapi satu hal yang pasti Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan di pihak kita, Allah di pihak kita, itu ya dan amin. Ingat ya, di pihak kita. Bukan hanya di pihakku, di pihak kita. Kalau kita umatnya, orang percaya Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, Allah itu berada di pihak kita. Nah, apa sih maksudnya Allah di pihak kita? Betul, dia menyertai kita. Tapi apa yang lebih personal lagi? Allah di pihak kita berarti bahwa Tuhan itu menjadi, dalam bahasa yang paling sederhana adalah dia menjadi backing kita, Bapak Ibu dan Saudara. Tapi barangkali kita berpikir begini, kalau Allah menjadi backing kita, bagaimana kalau seandainya kita di pihak yang salah? Apakah Tuhan tetap menjadi backing kita juga? Apakah ada waktu di mana Allah menjadi backing kita? Ada waktu dia tidak menjadi backing kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, sebenarnya Allah di pihak kita itu sampai seterus dan selama-lamanya. Bukan sekali-sekali. Bukan hanya ketika kita jadi anak yang taat. Bahkan ketika kita menjadi anak yang nakal, kita tidak taat, Allah tetap di pihak kita. Wah, maksudnya gimana Pak? Maksudnya begini, Allah selalu di pihak kita untuk keselamatan kita. Amin. Di pihak kita supaya kita tidak terhilang, Bapak Ibu dan Saudara. Kalau kita salah, Tuhan menegur kita. Itu namanya Allah di pihak kita. Kalau Allah tidak di pihak kita, kita selalu dibiarinnya kita masuk ke jurang dan terjadi hal yang lebih fatal. Hidup kita terlalu rusak, Bapak Ibu dan Saudara. Karena dia di pihak kita, Tuhan menegur kita. Amin. Dan ketika kita lemah, Allah memberi kita kekuatan. Bapa kita mengirimkan orang-orang, hamba-hambanya, firman-Nya memberi kita kekuatan. Dan ketika kita terpuruk, terlalu menyalahkan diri kita. Ada orang-orang yang hatinya sensitif, sensi. Ya. Biasanya ini masalah orang baik. Orang baik itu kadang-kadang ya terlalu baik. Orang lain yang salah, dia yang merasa bersalah. Bapak Ibu dan Saudara, selalu menyalahkan diri sendiri. Tuhan yang membela kita, mengirimkan firman-Nya supaya kita memandang kepada salib Kristus. Sebagaimana darahnya mengampuni kita. Tuhan berkata supaya kita pun belajar mengampuni diri kita sendiri. Dan hal yang sama juga terjadi ketika orang lain bersalah kepada kita. Tuhan pun mengajak kita melihat ke kayu salib, kepada putranya yang telah tergantung di sana, firman-Nya yang kekal, pribadinya yang telah datang menjadi manusia itu, supaya kita menyadari sebagaimana Allah telah mengampuni kita, kita pun harus berbuat juga hal yang sama kepada orang lain. Itu artinya Allah di pihak kita. Allah akan terus menjadi tanda kutip ya, backing kita, supaya kita tidak terhilang dan binasa. Amin. Supaya kita tetap berada di kehidupannya, di dalam jalannya, dan akhirnya hidup kita betul-betul menjadi berkat bagi orang lain. Penyertaan Tuhan harus kita lihat kembali. Sebagaimana Tuhan menyertai kita di tahun 2022, demikian Tuhan akan menyertai kita di tahun 2023. Sebab firman Tuhan berkata, Yesus Kristus tidak berubah. Ia tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan tidak pernah berubah. Yang harus berubah itu kita sebenarnya. Jikalau kita hari ini makin hari makin bersyukur, kita yang bertumbuh dalam kasih. Ya. Kalau kita akhirnya makin lama makin memberi diri kita, ambil bagian dalam pelayanan, kita yang makin mengasihi Tuhan. Betul? Kalau Tuhan sih dari awal pol-polan mengasihi kita. Saya suka dengan bahasa ini, dari awal 100% kasihnya dicurahkan kepada kita. Tapi dengan kasih yang penuh itu Tuhan berharap kita berubah. Kemudian ketika kita mulai sadar sebagaimana kita butuh makanan, nutrisi, demikian kita membutuhkan firman Tuhan. Akhirnya kita baca Alkitab. Nggak kuat baca, kita putar Alkitab. Wih, putar Alkitab? Sekarang ada loh Alkitab audio. Tinggal diputar, ada yang bacain.
Betapa hidup kita sangat dimanjakan ya oleh teknologi. Kalau dulu ya, saya dengar sebuah cerita ini. Seorang dosen teologi, seorang ibu yang antusias sekali. Kalau khotbah ibu ini, waduh, penuh dengan semangat, penuh iman ya. Tapi ibu yang penuh iman ini pun juga kadang-kadang lemah. Ibu ini cerita kepada kami, anak-anaknya, anak-anak didiknya maksud saya. Beliau bercerita seperti ini. Ketika saya sangat down sekali, saya telepon orang tua saya. Saya minta beliau membacakan Alkitab bagi saya. Wah, bayangkan kalau meminta orang tua membacakan Alkitab. Ada yang pernah melakukan hal yang sama? Tapi seandainya orang tua kita sudah duluan pergi ke surga, sudah mondok di Firdaus kan gitu ya, kita bisa putar Alkitab, play. Waduh, Matius 3, play. Ada yang membacakan ya. Sangat dimanjakan sekali. Semuanya itu sebenarnya dalam rangka membangkitkan kesadaran Tuhan menyertai kita. Di pihak kita, membacking kita supaya kita tidak terhilang, tapi tetap dalam kehidupan, dalam keselamatannya. Yang kedua, apa yang perlu kita syukuri? Yang kedua adalah karunia-karunia atau pemberian-pemberian Allah. Pemberian-pemberian Allah. Segala pemberiannya harus kita syukuri. Nah, saya jadi ingat dengan sebuah lagu, hitunglah berkat Tuhan ya. Hitunglah berkat Tuhan. Hidup kita itu rupanya harus begitu. Berkat Tuhan itu harus dihitung. Sebab daging manusia suka menghitung segala kemalangan yang dialami oleh manusia itu sendiri. Ketika daging kita suka menghitung kemalangan, menghitung kesialan, maka Tuhan dalam nyanyian rohani, saya yakin juga dalam rohnya, mengingatkan kita, hitunglah berkat Tuhan. Hitunglah berkat Tuhan. Sebab jikalau kita menghitung jumlah masalah kita, susah kita bersyukur, betul? Kita merasa menjadi orang yang paling malang di dunia. Kayaknya saya ini yang paling susah hidupnya ya. Di antara sekian miliar manusia di muka bumi ini, saya paling susah, paling malang, paling sial hidup saya. Tapi saya mendorong kita menghitung berkat Tuhan, sampai kita bisa berkata, saya merasa orang yang paling beruntung di dunia ya. Saya merasa sebagai orang yang paling beruntung, paling berbahagia, paling diberkati oleh Tuhan. Ini bukan sebuah kesombongan, sebab semua itu berbicara soal pekerjaan Tuhan. Orang yang makin teliti menghitung berkat Tuhan, makin hebat ucapan syukurnya. Tapi mereka yang lebih pintar menghitung persoalannya, lebih hebat keluh kesahnya. Bapak Ibu dan Saudara, saya mendorong kita jadi orang-orang yang pandai bersyukur. Amin. Nah, apa yang firman Tuhan perikop ini katakan mengenai pemberian-pemberian Allah? Pemberian Allah itu banyak sekali. Kita masing-masing menghitungnya, mungkin jumlahnya berbeda-beda, sesuai dengan yang kita bisa ingat dan juga alami. Tapi satu pemberian Allah yang sama, yang sangat besar bagi kita itu adalah anaknya sendiri. Putra Natal, Yesus Kristus. Pohon Natal harusnya jangan diturunkan dulu Bapak Ibu dan Saudara ya. Kita masih bulan Desember loh. Mungkin di gereja karena kita merasa gereja ini kurang besar ya. Nanti dekorasi tahun barunya terganggu sehingga pohon Natalnya sudah. Nah, ada saya lihat di sini ya. Tapi di rumah kita masing-masing saya yakin masih ada. Di rumah saya pun juga masih berdiri tegak itu Bapak Ibu dan Saudara. Ini masih bulan Desember. Baru tadi katanya ya. Kalau di gereja Kristen Ortodoks, ya gereja-gereja dari dunia timur sana, Koptik, Mesir, gereja Syria, Bapak Ibu dan Saudara, itu Natalnya bulan Januari. Sedikit ada selisih, ya. Tapi sama-sama merayakan Natal. Itu sebabnya beberapa organisasi, biasanya ya di kalangan kita itu MPAG zaman dulu, MPUK, itu sering merayakan Natal bulan Januari. Ya, ikut tradisi gereja Koptik barangkali ya, gereja Ortodoks sana, Bapak Ibu dan Saudara. Nah, pemberian terbesar, karunia Allah yang paling besar itu putranya sendiri. Firman-Nya yang bisa juga kita terjemahkan dirinya sendiri gitu loh. Pribadinya yang datang ke dunia menjadi manusia. Ini pemberian terbesar. Jikalau yang terbesar diberikan kepada kita, masakan yang kecil-kecil tidak gitu loh maksudnya. Jikalau Allah memberikan putranya,
Masakan Allah tidak mengaruniakan segala sesuatu bagi kita, Bapak Ibu dan Saudara? Kadang-kadang ya kalau ngomong keinginan sering kita tuh tak terkendali gitu loh. Seperti nyanyian di film anak-anak, aku ingin begini, aku ingin begitu. Banyak sekali ya. Ada yang bisa menyanyikan? Silahkan berdiri. Saya yakin generasi 90-an seperti saya ini sungguh-sungguh tahu lagu itu ya. Kalau nggak tahu mungkin kita generasi yang baru-baru lahir tahun-tahun terakhir ini. Kadang-kadang kita ngomong keinginan terlalu liar ya. Semua kita inginkan. Padahal kalau semua kita inginkan, kita pun bingung melihat kenyataan daripada keinginan-keinginan kita itu. Rumah kita tidak cukup menampung keinginan-keinginan kita. Bahkan kekuatan kita pun mungkin tidak sanggup menahannya ya. Tetapi yang dimaksudkan segala sesuatu ini adalah segala sesuatu yang kita perlukan. Amin. Dan segala sesuatu yang menjadi janji Allah kepada kita. Allah kita itu Bapa yang bijaksana, Bapa yang baik, memberikan kepada kita hal-hal yang membangun. Mungkin kita tidak punya segala sesuatu yang dunia tawarkan, tapi jangan lupa, dunia pun tidak punya apa yang kita miliki. Betul? Yang penting kita punya Tuhan, maka kita punya segala sesuatu. Sebab kita baru benar-benar bisa menerima segala sesuatu jikalau kita sudah mengenakan tubuh kebangkitan kita. Hari ini tubuh kita ini pun tidak bisa menahan sukacita surgawi. Betul? Tidak bisa menahan kehadiran Tuhan. Kalau Tuhan hadir dengan kemuliaannya, tak ada seorang pun yang bisa melihatnya. Itu sebabnya kita perlu dunia yang baru, tubuh yang baru, untuk mewarisi segala sesuatu yang dijanjikan bagi kita. Dan Bapak Ibu dan Saudara, dengan lain kata, Tuhan menciptakan kita untuk kekekalan. Di dunia ini, diselamatkannya kita, disertainya kita, diperlengkapinya kita dengan segala yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Bahkan tidak jarang Tuhan memberikan apa yang kita rindukan, kejutan-kejutan. Saya ingin cerita tentang kejutan-kejutan kecil ya, yang bagi saya bernilai besar, Bapak Ibu dan Saudara. Istri saya sedang hamil lagi ya. Satu kali ketika saya tugas ke Jemberana, istri saya WA, "Kak, nanti pulang tolong belikan pepaya dan buah apel." Saya jawab, "Oke." Ya kan, pepaya buah apel kan bagus ya. Kalau bisa beli kan bagus, sehat. Rupanya ada jemaat ngajakin makan. "Pak Pendeta, makan dulu yuk." Setelah makan, dibelikan buah-buahan, Bapak Ibu dan Saudara. Pepaya dan apel. Kok bisa persis ya? Saya cerita di rumah, wah, kaget juga dia. Dan hal seperti itu sering terjadi, Bapak Ibu dan Saudara. Pernah satu dia berkata begini, pengen sekali makan mujair, pengen makan mujair. Saya tugas ke Bangli, pulang-pulang dikasih oleh-oleh ikan mujair. Bahkan kadang-kadang ya, saya sebagai manusia itu juga punya keinginan. Kok pengen sekali makan jagung gitu loh, jagung rebus. Tiba-tiba datang pacarnya. Pacarnya siapa ya? Pacarnya ipar saya. "Hey bro," dia bilang gitu, "ada jagung nih, mau enggak?" Bilang, "Ya ampun." Tuhan itu loh baik banget. Mungkin bagi orang itu sepele. Berapa sih harga jagung ya? 5.000. Jagung rebus mungkin 5.000. Jagung bakar 7.000 ya. Biaya ngipas-ngipasnya keringetan. Lebih mahal sedikit. Tapi hal-hal kecil yang Tuhan wujudkan bagi saya nilainya besar. Membuktikan Tuhan itu ada di hidup saya. Saya yakin Bapak Ibu dan Saudara mengalami hal yang sama dalam versi yang berbeda-beda. Karunia terbesar itu putranya. Dan ketika putra Allah diberikan kepada kita, apa sih yang kita dapatkan? Keselamatan. Apa yang ada di dalam keselamatan? Nah, keselamatan itu pemberian yang besar sekali, Bapak Ibu dan Saudara. Ibaratnya kado ya. Saya lihat di belakang tuh banyak kado itu. Kayaknya bagi anak-anak kita itu. Bayangkan kado keselamatan itu besar sekali. Dan kado keselamatan masih bisa dibuka lagi. Lihat dalamannya apa isinya.
Dan kado keselamatan itu ketika dibuka, Bapak Ibu dan Saudara, ini isinya berdasarkan perikop yang kita baca. Kita dibenarkan oleh Allah. Dibenarkan oleh Allah. Sebenarnya nggak ada yang benar kok. Kita ini ada aja kesalahan yang nyangkut pada diri kita. Mau ke gereja kadang-kadang sedikit ribut dengan pasangan, ya. Ada yang kecepatan, ada yang kelambatan. Ketika makan, ada yang makannya kurang rapi, ada yang makannya rapi banget. Ketika bersih-bersih, ada yang bagus hasilnya, ada yang kurang bagus. Ada aja bahan, ya kan, setiap hari. Tetapi kita dibenarkan karena darah Yesus Kristus, Bapak Yesus. Bahkan ada yang sebelum ke gereja sempat ribut dikit dulu. Tapi ingat, kita dibenarkan karena apa? Darah Yesus yang menyucikan kita, menjadikan kita benar di hadapan Allah. Apalagi dalam keselamatan itu kita mendapatkan posisi yang tidak bisa digugat. Zaman sekarang ini orang begitu mudah pergi ke pengadilan, merasa diejek, pencemaran nama baik, lapor. Ya para pesohor di tanah air ini sering seperti itu. Beberapa ada yang sampai nginep di hotel Prodeo, ya, karena masalah nama baik, Bapak Ibu dan Saudara. Tersinggung, pergi ke pengadilan. Dan kita di hadapan Allah, posisi kita sebagai orang yang dibenarkannya tidak bisa digugat. Amin. Itu isinya keselamatan kita. Apalagi keselamatan kita isinya, kita dibebaskan dari penghukuman ilahi. Dibebaskan dari apa? Penghukuman ilahi. Sebenarnya azab bukan lagi bagi kita. Kalau pernah nonton sinetron judulnya Azab, ingat itu bukan bagi kita. Kristus telah menerima azab, penghukuman karena segala dosa kita, supaya kita tidak dihukum lagi. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita salah, kita ditegur, bukan dihukum. Orang dihukum itu karena dosa, orang ditegur karena kasih. Itu bedanya. Karena Tuhan mengasihi kita, Dia menegur kita. Karena penghukuman telah lalu, kita tidak lagi dihukum. Bapak Ibu dan Saudara. Apalagi isinya keselamatan kita. Waduh, ini indah sekali. Kristus menjadi pembela kita. Oh, pembela kita. Mengapa kita perlu pembela? Oh, ini ilustrasi pengadilan ya. Pengadilan. Di dalam pengadilan ada beberapa instrumen atau tokoh penting di situ. Ada hakim, betul? Ada apalagi jaksa. Ada yang kerja sebagai jaksa di sini. Itu pun pekerjaan yang mulia, ya. Tapi ada juga pengacara. Dalam bahasa Inggris, Kristus disebut sebagai lawyer kita. Oh. Sekarang ini ketika ada orang punya kasus, berlomba-lomba mencari lawyer yang paling top, ya. Di tanah air kita yang tercinta ini, ada lawyer yang terkenal sekali, yang bajunya mahal, betul? Dandanannya itu bisa miliaran, dari ujung kepala ujung kaki. Pencuri aja takut nyuri, ya. Takut nggak sanggup bawa. Terlalu mahal barang-barangnya, cincin-cincinnya, waduh. Itu mungkin harta kita nggak sebanding dengan outfitnya beliau itu, Bapak Ibu dan Saudara. Ketika orang dapat beliau, merasa kita pasti menang, kan gitu ya. Tapi kita punya pengacara di atas segala pengacara. Siapa dia? Kristus. Sebab ada pribadi yang selalu berusaha menjadi pendakwa kita. Tahu siapa namanya? Iblis. Iblis itu paling senang membuat kita feeling guilty, merasa bersalah habis-habisan. Apa tujuan feeling guilty itu? Rasa bersalah yang enggak habis-habis itu. Ya, kalau kita berbuat salah, rasa bersalah itu wajar sebenarnya. Yang enggak wajar itu enggak selesai rasa bersalahnya. Kita bawa tidur, kita bawa mandi, kita bawa makan, kita bawa pelayanan. Dan perasaan semacam itu membunuh iman kita. Membuat kita susah untuk berdoa. Bapak Ibu dan Saudara, karena kita merasa jauh dari Tuhan. Padahal Tuhan menunggu-nunggu kita. Itu tujuan feeling guilty itu. Dan akhir dari feeling guilty itu adalah menghancurkan hidup kita sebenarnya. Membuat kita menjadi rentan, tubuh kita lemah, iman kita lemah, semangat hidup kita pun juga akhirnya lemah. Iblis itu ya, terus terang, nggak bisa menjamah kita kalau kita berada dalam Kristus dengan iman. Tapi dia punya strategi ini.
memancing kita supaya terus-menerus merasa bersalah. Karena ketika kita terus-terusan merasa bersalah, tubuh kita akan mengaktifkan mode yang namanya self-destruction, menghancurkan diri sendiri. Ini biangnya segala kerusakan dalam diri kita, secara fisik maupun juga secara mental. Tapi benar saudara, itu sebabnya Kristus menjadi pengacara kita. Dan ketika Kristus membela kita, Dia mengingatkan kita, darahku menguduskan engkau. Dosamu aku tanggung hukumannya dan aku ampuni. Bapak Ibu dan Saudara, kasihku tidak akan pernah pergi dari kamu. Kamu milikku sampai selama-lamanya. Di dalam tanganku pasti tidak akan binasa. Itu yang Kristus lakukan. Sehingga semakin kita mengenal Kristus, maka pendakwa itu makin susah mendakwa kita. Tapi kalau kita kurang kenal Kristus, kita habis-habisan di sana, Bapak Ibu dan Saudara. Babak belur kita dibuat oleh jaksa yang jahat ini. Namanya iblis. Terus terang ya, tadi saya merenungkan, bahkan akhir-akhir ini saya merenungkan, apa sih wujud iblis itu sebenarnya? Ada yang kepo enggak? Pengen ketemu gitu, pengen sekali lihat gimana sih wujudnya itu, saya kepo sekali gitu. Saya merenungkan ya, wujud iblis sebenarnya bukanlah seperti di film-film horor, giginya panjang, rambutnya juga tidak disisir, kukunya panjang, mengerikan, menakutkan, mungkin juga menjijikan. Iblis itu sebenarnya pribadi yang selalu merasa paling benar, bahkan lebih benar dari Tuhan sendiri. Itu iblis. Iblis selalu merasa dirinya paling benar, bahkan lebih benar daripada Tuhan sendiri. Karena goalnya iblis itu bukan menggulingkan kita. Goalnya iblis itu menggulingkan Tuhan dan menaiki tahta Tuhan. Itu goalnya. Tapi Kristus telah menang. Amin. Dan kita pun menang bersama dengan Kristus. Itu artinya pemberian terbesar anaknya bagi kita. Kita dibenarkan, kita kemudian dibebaskan dari penghukuman, kita di posisi yang tidak bisa digugat, dan kita dibela. Hidup dalam hati yang kokoh, penuh dengan iman, tidak dapat digeser dari posisi keselamatan yang kekal. Dan yang ketiga, apa yang perlu kita refleksikan? Kasih Allah, Bapak Ibu dan Saudara. Kasih Allah kepada kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Itu karena firman Tuhan. Di sini banyak yang sudah menikah ya. Kalau sudah menikah, apalagi orang Kristen, cenderung biasanya stabil. Sebab kita semua mengaminkan, saya yakin, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Wah, kita mengaminkan dalam hati kita. Konflik apapun yang terjadi, ini bingkai, ini frame kita, kan gitu. Tapi siapa di sini yang masih pemuda? Coba angkat tangan, pemuda-pemudi. Oke, ada beberapa ribu orang saya lihat di sini ya. Pemuda-pemudi, bagi yang menjalin hubungan asmara dengan kalau pemuda harus dengan pemudi ya. Jangan pemuda dengan pemuda, itu jangan. Melanggar firman Tuhan itu. Pemudi juga dengan pemudi jangan. Pemuda dengan pemudi, pemudi dengan pemuda. Itu kata firman Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara. Biasanya kalau masih berjuang, belum menikah kan masih berjuang ya. Masih berjuang. Ada yang barangkali ditinggalkan kekasihnya. Pernah saling mencinta, akhirnya terpisah juga karena badai hidup mendatangi. Bapak Ibu dan Saudara, akhirnya cinta yang dulu ada sudah tidak ada lagi. Cintanya sudah tidak ada. Dulu ya, sekarang tidak ada. Mau WA pun males ya, karena sudah tidak ada cinta seperti dulu lagi. Tapi dengan Tuhan kita tidak seperti itu. Cinta kita dengan Tuhan itu tidak pernah terpisahkan. Kekasih yang kekal itu Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara. Stabil. Makanya kalau kita rindu membagikan cinta, misalnya kita seorang suami, rindu selalu bisa mencintai istri, mengasihi istri, memang harus dekat-dekat dengan Tuhan. Penuh dengan cinta Tuhan. Seorang istri untuk bisa selalu bisa mengasihi suami, mencintai suami, juga harus dekat-dekat dengan Tuhan. Karena sumbernya itu Tuhan, begitu. Kita yang penuh dengan kasih dari Tuhan, punya kekuatan yang ekstra, berlimpah untuk mengasihi seorang dengan yang lain di rumah tangga kita masing-masing.
Saya rindu kita yang sudah menikah betul-betul menikmati cinta kasih. Melihat rumah kita sebagai tempat perteduhan, ya. Capek di luar bekerja, pulang ke rumah ada kesejukan. Capek jalan-jalan di luar, pulang ke rumah pun juga ada kesejukan. Ada masalah di luar, sampai ke rumah ada kesejukan. Ada masalah di rumah, cepat bisa diselesaikan. Nak sampai matahari terbenam, selesai. Haleluya. Amin. Waduh, saya senangnya banyak yang mengaminkan hal-hal yang indah dan mulia ini. Nah, zaman dulu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, seperti yang dikatakan firman Tuhan, ada yang sampai mengalami penindasan, kesesakan dan juga penganiayaan. Pernahkah Bapak Ibu dan Saudara-saudara mengalami hal itu? Penindasan, kesesakan, penganiayaan karena iman? Yang dia bilang tidak, yang tidak, ya tidak apa-apa ya. Yang pernah saya yakin sudah ditolong oleh Tuhan. Mungkin zaman-zaman dulu. Tapi yang baru-baru ini juga ada, saudara-saudara kita. Saya punya ya kenalan orang yang sempat juga kami layani bersama-sama, sudah ikut Tuhan Yesus. Sudah dibaptis, puji Tuhan ya, bulan Desember ini. Mengalami juga sedikit tantangan. Imannya selalu dipertanyakan. Keluarganya selalu punya satu kata ini, mengapa? Ya. Setiap obrolan ada pertanyaan, mengapa? Saudara-saudara. Tapi kasih Tuhan ada pada diri orang itu. Ya, ada kekuatan untuk tetap kuat. Berikutnya apa lagi sih tantangannya? Tantangan kelaparan dan ketelanjangan, Bapak Ibu dan Saudara. Zaman dulu orang ikut Yesus harta bisa dirampas loh. Ikut Yesus harta dirampas. Zaman sekarang barangkali ikut Yesus tidak dikasih warisan. Beberapa saudara-saudara kita ikut Yesus nggak dapat warisan. Ya tidak masalah, karena warisan utama kita adalah kerajaan sorga. Ya, Tuhan Yesus berkata, buat apa engkau punya segala isi dunia ini tapi kehilangan nyawamu? Jiwamu binasa, ya buat apa? Harta bisa dicari. Betul? Punya Yesus punya segalanya. Atau bahaya, atau pedang, Bapak Ibu dan Saudara. Zaman dulu orang ikut Yesus bisa-bisa kehilangan nyawa juga. Ada orang yang karena Yesus harus menjadi martir. Salah satu dari 3 panggilan gereja itu marturia. Dari kata martir, artinya bersaksi. Martir itu orang yang mati karena imannya. Bukan karena kenakalannya, bukan karena kejahatannya, tapi karena imannya. Zaman dulu itu masih hadir di pulau ini, tapi sekarang sepertinya sudah tidak ada. Ya. Tapi di belahan bumi yang lain masih ada, Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan memberi kekuatan kepada mereka. Ada kasih yang besar yang menyelimuti mereka. Saya pernah baca kisah seorang martir dibakar hidup-hidup. Anehnya, bapak ini ketika dibakar berbau harum. Bukan harum daging ya, harum wangi gitu. Bahkan ketika tubuhnya sudah gosong, dia berkata, balik aja, yang lagi satu belum matang dia. Dan dia mati, cecak sampai bunyi loh. Dan dia mati sebagai saksi Tuhan yang setia di hadapan banyak orang pada waktu itu, pada zaman kekaisaran Romawi kuno. Bapak Ibu dan Saudara. Tapi kita hari ini, kalau kita hidup di masa damai, pergunakanlah untuk melayani, berkarya, membawa kasih Kristus kemana-mana, supaya dimanapun kita berada, orang tahu ada Tuhan di hidup kita, dan mereka ingin tahu Tuhan yang kita sembah. Dan yang terakhir, Bapak Ibu dan Saudara, apa yang perlu kita refleksikan? Kemenangan kita dalam Kristus, kemenangan kita. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Kok kemenangan ini lekat dengan kasih? Kemenangan lekat dengan kasih. Kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Jangan pandang remeh kasih sayang. Kita akan bisa menang atas segala persoalan dan raksasa-raksasa masalah hidup ini kalau kita betul-betul penuh dengan kasih Tuhan. Ini sungguhan loh Bapak Ibu dan Saudara. Beberapa orang kelihatan kuat ya, tapi di dalam hatinya rapuh. Beberapa orang itu kekar dan besar, tetapi kekuatan hatinya bisa Hello Kitty loh.
Ketawa Pak. Sungguhan Pak. Nah oleh karena itu yang baik itu adalah kekuatan kita berasal dari kasih Tuhan. Baru Goliat kehidupan itu bisa kita taklukkan. Saya mendorong kita setiap kali kita baca Alkitab, berdoa, memuji Tuhan, beribadah, pribadi berkelompok seperti hari ini, kita menimba cinta kasih Tuhan itu dari sumur cinta kasihnya yang kekal dan menikmatinya sungguh-sungguh. Siapa yang paling pintar menikmati kasih Allah di dalam Alkitab? Rasul Yohanes. Dia mengatakan dirinya sebagai murid yang dikasihi Tuhan. Saya murid yang disayang Tuhan. Kalau kita dalam persoalan yang besar, kalau semasih kita bisa berkata dalam hati yang terdalam dan dengan mulut bibir kita, saya tahu dalam hal ini pun juga saya orang yang sangat dikasihi Tuhan. Kita punya kekuatan yang berbeda. Kita gelisah, kita bisa tenang. Kita uring-uringan, kita bisa berpikir jernih. Yang tadinya kalut, ada ketentraman yang dalam diri kita. Dan Bapak Ibu dan saudara-saudara, kemenangan kita itu tidak bisa digagalkan. Kematian, maut, tidak bisa menggagalkannya. Malaikat-malaikat yang jatuh itu tidak bisa menggagalkannya. Malaikat-malaikat kegelapan tidak bisa menggagalkannya. Pemerintah, penguasa-penguasa yang lalim tidak bisa menggagalkannya. Kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, tidak bisa menggagalkannya. Bahkan makhluk lain, kata firman Tuhan, makhluk lain. Seandainya alien itu ada gitu ya, seandainya yang suka nonton seri-seri film luar angkasa, itu pun tidak bisa menggagalkan kemenangan kita. Karena kemenangan kita disegel oleh Kristus. Kita menang karena Kristus, bukan karena diri kita. Justru karena Kristus menang, kita ikut menang. Kita kuat dari posisi kemenangan Kristus. Amin. Jadi hari ini Bapak Ibu dan saudara, lihatlah tahun 2022 kemarin. Lihatlah penyertaan Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Lihatlah pemberian-pemberiannya, hitung semuanya. Yang terbesar putra Allah sendiri. Firman-Nya yang kekal jadi manusia, pribadi Allah sendiri. Lihatlah kasih-Nya yang kekal, tak pernah berubah. Dan yang terakhir sekali, kemenangannya. Orang bilang 2023 peperangan belum akan berhenti. Mungkin merembet ke tempat lain. Ekonomi akan sulit katanya. Ada inflasi. Pasca Covid. Dan lain sebagainya. Satu hal yang pasti yang saya aminkan adalah Tuhan Yesus tidak berubah. Di segala masa kita umatnya dipelihara. Sekalipun di tengah-tengah kesukaran, Tuhan memelihara kita. Amin. Saya teduh bagi kita. Bapa, lihatlah kami anak-anak-Mu yang Tuhan sudah sertai berkati sepanjang 2022 ini. Banyak tantangan kami Tuhan, suka dan duka silih berganti. Tetapi dalam semuanya itu Tuhan membuat kami menjadi pribadi yang menang. Sebab Tuhan beserta dengan kami. Kasih-Mu tidak berubah, cinta-Mu tidak berubah. Keselamatan yang Kau berikan kepada kami kekal, dimateraikan oleh Roh Kudus. Tuhan berkatilah masing-masing kami dengan pengertian demi pengertian bahwa kami orang yang Kau kasihi. Bahwa kami orang yang Tuhan dukung selalu. Tuhan tidak pernah biarkan kami binasa. Tapi sebagai Bapa yang baik, Bapa yang bijaksana penuh kasih, Tuhan mendidik, menuntun kami untuk berjalan di jalan yang benar dan mulia. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin.